Anda kembali bersama kami di Ayu Siang. Pemirsa, puluhan kerabat dua korban pembunuhan oknum polisi berunjuk rasa di depan kantor Polres Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara. Aksi ini dilakukan pihak keluarga untuk menuntut keadilan dalam kasus tersebut. Puluhan kerabat dua korban pembunuhan oknum polisi Aibda RS berunjuk rasa di depan Mapolres Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara. Keluarga korban membawa poster bertuliskan tuntutan agar pelaku mendapat hukuman yang seberat-beratnya. Aksi ini merupakan upaya dari pihak keluarga untuk mendapat keadilan. Keadilan bukan bikin huru hara, enggak. Keadilan seorang ibu, Pak. Seorang ibu. Bagaimana kalau ada bapak terjadi kayak gitu? Dua orang Jawa direbut. Usai berunjuk rasa, kerabat korban Rizka Fitria dan Aprilia Cinta diajak bermediasi. Pihak keluarga mempermasalahkan kabar bahwa pelaku hanya dituntut 15 tahun penjara. Pihak keluarga juga menyayangkan sikap petugas kepolisian yang dianggap tertutup dalam memberikan informasi terkait dengan kasus pembunuhan ini. Sementara itu, pelaku pembunuhan Aibda RS telah ditangkap beberapa hari setelah melakukan aksinya. Pembunuhan dilakukan atas dasar sakit hati. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah saat Anda membeli produk makanan untuk dikonsumsi. Ya, ini di Sidoarjo, Jawa Timur, polisi mengamankan 3,9 ton kerupuk mengandung boraks dan formalin. Barang bukti kerupuk berformalin disita petugas kepolisian Polresta Sidoarjo dari tersangka SN dan NT. Tidak hanya berformalin, kerupuk yang mencapai 3,9 ton ini juga mengandung boraks yang berbahaya bagi kesehatan. Aksi kedua tersangka terbongkar setelah polisi mendapat laporan warga yang curiga dengan praktik pembuatan kerupuk berbahan kimia di Desa Pagar Ngumpuk, Sidoarjo. Di lokasi, petugas menemukan aksi para pelaku yang mencampur tepung terigu, tepung kanji, penyedap rasa dengan bahan-bahan kimia berbahaya. Bahkan aksi ini sudah dilakukan sejak tahun 2005. 3,9 ton yaitu barang yang sudah siap edar ya, yang sudah bisa rekan-rekan lihat di sini. Dan kemudian juga 1,4 ton bahan bleng ya, seperti ini. Ya, atau borak ini. Ya, ini kalau digunakan ini seharusnya peruntukannya adalah untuk bahan bangunan. Setiap bulan kedua tersangka meraup untung hingga 175 juta rupiah. Keduanya dikenakan pasal tentang pangan dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Keduanya juga dijerat pasal perlindungan konsumen dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, makan ini sambil ditepani kerupuk memang menyenangkan. Namun kita juga harus waspada nih, Fandi. Karena memang ternyata ada di Sidoarjo ini mengandung boraks. Apalagi kalau orang Indonesia, kayaknya kalau makan tanpa kerupuk nggak afdol ya. Apalagi kalau sambal pakai kerupuk. Tapi membuat ini khawatir masyarakat banyak karena ada yang mengandung boraks ternyata. Dan untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung dengan Dr. Gigi Syaf Satria Warman dan juga Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, dan juga ada Pak Mahrus, salah satu pemilik pabrik kerupuk Sidoarjo. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Baik, Pak, saya pertama ke Pak Mahrus. Ini ditemukan ada pabrik kerupuk di Sidoarjo yang mengandung boraks. Apakah ini juga berdampak pada penjualan kerupuk di sekitar pabrik Pak Mahrus ini? Ya, kebetulan kalau daerah saya banyak produsen kerupuk kayak gitu ya. Paling tidak kalau di pasaran biasanya berdampak sebentar gitu. Tapi kalau milik saya sudah mempunyai pasar tersendiri kayak wisata oleh-oleh, kayak toko oleh-oleh yang bagus-bagus itu. Alhamdulillah kalau milik saya bebas borok sejak tahun 2008. Saya bekerja sama dengan produsen bleng yang tanpa borak, istilahnya kita pesanan khusus gitu, yang tidak memakai borak. Memang dari sisi harga memang mahal sih, 2 kali lipat lah kalau kita hitung secara yang ada boraknya gitu. Baik, jadi, Pak Makrus, jadi sebenarnya bahan pembuatan kerupuk ini selain tepung terigu dan lain-lainnya, sebenarnya apakah memang dibutuhkan pengawet?
Kalau pengawet ya kayaknya semua bahan makanan ya butuh lah, cuman kan ada takarannya gitu, nggak terlalu banyak gitu, istilahnya kita sesuaikan lah. Apa yang dipakai, Pak? Kalau milik saya itu ya blend yang cuman tanpa borak, memang betul-betul bebas dari borak. Oh, jadi Tapi memang dipakai ya, Bapak Makrus juga memakai itu, tapi dengan takaran yang cukup. Ya cuman milik saya tanpa borak sama sekali, tanpa borak, tanpa formalin. Jadi tidak kayak kebanyakan orang gitu. Baik, oke, kita ke Dokter Syaf. Dokter Syaf, ini bagaimana sih cara membedakan begitu makanan yang memang mengandung pengawet ataupun tidak, apa yang mungkin masyarakat bisa tahu ini ciri-cirinya? Ya, jadi yang pertama terkait dengan makanan yang biasanya ditambahkan borak atau formalin, dia mempunyai waktu tenggang pengawetan yang lebih panjang. Kemudian dari segi warnanya pun dia lebih putih, lebih cerah. Gitu. Jadi karena kondisi seperti itulah sehingga banyak makanan ini yang dicampur dengan borak ataupun dengan formalin yang sebetulnya itu digunakan bukan untuk makanan. Nah ini terjadi di beberapa makanan yang ada di Indonesia, khususnya mereka-mereka yang menurut kami tidak mempunyai izin PIRT. Nah, jadi karena izin PIRT-nya ini nggak ada, sehingga pengontrolan penggunaan borak maupun formalinnya pun tidak bisa terkontrol dengan baik. Nah, ini salah satu contoh yang ada di Sidoarjo. Kami sudah berulang kali meminta kepada pemilik untuk mengurus izin PIRT-nya. Sampai dengan hari ini tidak ada izin yang dibuat atau dikeluarkan. Baik, Dokter Syaf, kabarnya pabrik yang menggunakan formalin dan boraks ini sudah beroperasi sejak tahun 2005. Ini artinya masyarakat di sana sudah mengkonsumsi ini sejak tahun 2005 dan tentunya ini sangat berbahaya dengan kandungan bahan kimia tadi. Penelusuran dari Dinas Kesehatan Sidoarjo seperti apa? Nah, jadi kami sudah melakukan penelusuran pembinaan melalui Puskesmas. Jadi melalui Puskesmas setelah kita selidiki ternyata PT UD Gajah Tunggal ini sebetulnya bukan sebagai produsennya, tetapi dia lebih banyak menerima tampungan dari beberapa produk kerupuk yang dibuat entah dari mana, dan justru itu yang banyak mengandung boraknya gitu. Nah, tapi pada prinsipnya ketika satu perusahaan atau suatu upaya kesehatan UMKM-nya masyarakat tidak mempunyai izin, maka pembinaan itu hanya dilakukan oleh Puskesmas terkait dengan produk yang dia keluarkan. Tetapi ini memang agak bandel. Saya akui ini agak bandel. Berarti Pak Syaf, masih banyak pabrik bandel yang masih beroperasi hingga saat ini di Sidoarjo, begitu maksud Anda? Ya ada, saya bilang kalau dibilang kosong enggak, ada, tetapi tidak banyak. Nah, ini yang kemudian kami akan selalu berkoordinasi untuk selalu memeriksa mereka melalui pembinaan dengan Puskesmas, karena itu memang wilayah kerjanya ada di Puskesmas. Gitu. Oke, Pak Syaf, tadi Pak Mahrus menyatakan bahwa ada juga ini pedagang yang memang memakai bleng, begitu. Apakah memang pemakaian bleng atau pengawet atau boraks dengan komposisi tertentu ini cukup aman untuk kesehatan masyarakat? Jadi gini, bukan borak, tetapi itu menggunakan STPP, jadi sodium tripolifosfat. Nah, itu untuk memberikan istilahnya kekenyalan kepada produk makanan sehingga dia bisa bertahan cukup lama. Jadi STPPDN ini, sodium tripolifosfat ini merupakan garam pengemulsi dan pengenyal sebagai pengganti borak gitu. Jadi ini bahan yang memang sudah diizinkan menggunakan STPP itu. Begitu, Bu. Baik, artinya memang kalaupun ada kandungan boraks dimakan dengan jangka lama walaupun komposisinya sedikit, ini cukup berbahaya juga untuk kesehatan masyarakat, begitu ya? Oke. Kalau borak sama sekali tidak boleh dipakai, Bu. Jadi sama sekali tidak boleh dipakai. Tidak boleh. Ya, borak itu tidak boleh dipakai, maka penggantinya adalah menggunakan
sodium tripolifosfat ini gitu. Baik, Pak Markus, kalau misalnya tidak menggunakan bahan pengawet sama sekali, apakah kerupuk-kerupuk yang diproduksi ini memang akan berbeda 100%, cepat rusak begitu, atau bagaimana, Pak? Ya biasanya gitu, cuman tergantung dari produsennya sendiri lah. Kalau memang betul-betul aman, mau bertahan bagus, itu kan kita harus menyesuaikan. Jadi kadang-kala yang banyak kan yang bandel-bandel, tapi biar kerupuknya tahan lama, enak gitu, biasanya gitu. Kebetulan kalau saya alhamdulillah tidak. Saya menggunakan bahan-bahan yang istilahnya food grade itu. Jadi seringkali saya buat percontohan dulu memang di sini. Apalagi kalau yang produsen bleng yang tanpa borak itu kan bekerja sama dengan saya. Jadi dia minta lisensinya dari saya untuk memasarkan produknya yang bleng bebas borak itu. Bleng bebas borak, bebas formalin itu istilahnya minta rekomendasi dari saya bagaimana kerupuknya kalau nggak memakai itu. Baik, Pak Syaf, Dr. Syaf, apa yang harus dilakukan? Masyarakat tentu tidak bisa menilai atau memeriksa ketika di pasaran apakah ini mengandung boraks atau bahan formalin lain. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengenal bahwa kerupuk tersebut berbahaya sebenarnya, Pak? Ya, jadi kalau kita melihat di pasaran memang untuk mengetahui suatu produk makanan itu mengandung boraks atau tidak, pasti harus ada pemeriksaan lab. Itu yang paling penting. Tetapi dari rasa saja itu makanan yang mengandung boraks itu lebih getir gitu. Istilahnya itu lebih terasa lebih getir, kemudian teksturnya lebih kenyal. Karena dia memang dipertahankan supaya dia lebih awet. Nah khusus kalau untuk kerupuk karena metodenya setelah kenyal itu dijemur, kemudian digoreng, nah ini yang memang agak sulit membedakan mana yang mengandung borak, mana yang tidak mengandung borak. Gitu. Baik, kita harapkan juga dari Dinas Kesehatan terus memantau begitu, mengecek pabrik-pabrik yang memang melanggar aturan dan juga dari pedagang menyediakan makanan yang sehat untuk masyarakat. Terima kasih Pak Mahrus dan juga Dr. Syaf sudah bergabung bersama kami di Anyus Siang. Puluhan warga Sukabumi dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami mual dan muntah. Mereka diduga keracunan makanan yang dibagikan saat acara tahlilan. Puluhan warga mulai dari anak-anak hingga orang dewasa di Kampung Cihelang Tonggoh, Kecamatan Cibadak, Sukabumi harus dilarikan ke Rumah Sakit Syamsuddin dan RSUD Sekarwangi serta kantor desa. Mereka mengalami mual, muntah, dan buang air besar hingga puluhan kali dalam semalam. Puluhan warga ini sebelumnya mengkonsumsi nasi kotak berisi rendang, bihun, dan acar dari acara tahlilan meninggalnya salah satu warga. Pada malam minggu itu ada kegiatan, yaitu 40 harinya yang meninggal. Nah disitulah mungkin makan makanan yang disiapkan itu, nah makanya hampir sama. Jadi jenis penyakitnya itu hampir sama. Ya mungkin bukan prasangka lah, mungkin itu dari itulah, dari makanan itu. Data dari kantor desa setempat, 32 warga menjalani pengobatan di kantor desa. 2 dirujuk ke Rumah Sakit Syamsuddin dan 4 orang di RSUD Sekarwangi. Saat ini Dinas Kesehatan Sukabumi tengah melakukan pemeriksaan pada sampel makanan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Wilda Topan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda, ini pelayan publik takut jarum suntik saat akan divaksin. Nah, ini bagaimana ekspresinya kita akan lihat sesaat lagi, pemirsa. iNews yang akan kembali.